jadi kayak cek ke komputer. Oke. Nah, kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu matriks. Nah, ini matriks sebenarnya kalian sudah pelajari di SMA ya. Nah, matriks ini eh, banyak digunakan dalam bidang kimia, kimia fisika terutama ya. Karena misalnya kalian harus mengerjakan sesuatu yang menggunakan banyak angka gitu. Nah, biasanya matriks ini kan ada sekumpulan angka yang disusun berdasarkan eh, kolom dan baris ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai matriks. Ini kok nggak usah kalian tulis ya. Ini definisi. Nah, jadi matriks itu tergantung dimensinya, dia bisa berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Kalau bujur sangkar berarti jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, kalau persegi panjang ada juga yang dia berbeda jumlah baris dan jumlah kolomnya, ya. Nah, ini yang perlu kalian catat mungkin. Nah, ini adalah bentuk umum dari matriks, ya. Ini berarti ada M barisnya, ada N kolomnya. Nah, jadi kalau misalnya disebut matriks M kali N, artinya M itu adalah barisnya, jumlah baris, N ini adalah jumlah kolomnya, ya. Nah, jadi penulisannya itu kalau A11 berarti baris pertama, kolom ke pertama. Nah, kalau A13 berarti baris pertama, kolom ketiga, ya. Nah, atau misalnya A22. Nah, berarti baris kedua, kolom kedua. Jadi yang angka yang pertama ini menunjukkan dia pada baris keberapa. Sementara angka yang kedua, yang ini menunjukkan dia pada kolom keberapa. Nah, jadi coba coba kalian pahami karena nanti kan misalnya kita mempelajari eh, sifat-sifat operasi pada matriks, kalian perlu memahami apakah boleh misalnya baris pertama langsung ditambahkan dengan baris ketiga. Atau apakah boleh misalnya baris pertama dikalikan dengan baris ketiga? Karena untuk matriks, proses matematikanya, operasi matematikanya tidak boleh sembarangan. Ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Ya, oke. Sudah selesai? Apa kan? Dicatat? Sudah? Belum, mem. Belum, mem. Oke, coba catat dulu. Mem. Ya, oke. Selesai ya. Nah, jadi kalian lihat inilah bentuk paling sederhana dari matriks. Jadi kalau B ini berarti matriks eh, satu baris saja. Berarti satu kali N ya. Karena barisnya cuma satu tapi kolomnya ada N. Nah, sementara yang ini ya, yang C ini kita sebut matriks N kali satu. Kenapa? Karena barisnya ada sejumlah N, sementara kolomnya ada satu. Nah, ini jadi matriks B dan matriks C ini merupakan bentuk matriks yang paling sederhana. Ya, ini merupakan bentuk matriks yang paling sederhana. Kenapa kalian semua matikan video ini? Hmm?
wajib nyalakan video ya. Biar saya jangan nganggap seperti kayak saya ngajar ke laptop saya gitu. Nah, kalau kalian nyalakan video, saya bisa lihat ekspresi kalian, apakah kalian mengerti atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya eh, kalian matikan video, saya nggak tahu bagaimana respon kalian terhadap hal-hal yang saya pelajari. Oke? Sekali lagi saya bilang, saya pun nggak suka ngajar hari weekend. But what can I say? I have a lot of things I need to do during the schedule of our class. Oke? Oke. Nah, ini matriks persegi ini ya kan nanti akan ada sifat-sifat aljabar yang perlu kalian pahami karena penjumlahan matriks tentunya tidak sama dengan penjumlahan eh, bilangan yang biasa ya. Nah, jadi tapi khusus kita akan menggunakan matriks persegi. Apa nih Maja? Udah. Oke. Oke. Nah, nah ini jadi matriks persegi apa tadi? Matriks di mana jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, jadi berarti kalau misalnya jumlah baris dan kolomnya sama, nah, berarti kita bisa menentukan urutan matriksnya. Nah, akhirnya nanti kita bisa menghitung determinan dari matriks tersebut, ya. Oke, nah, kita lanjut ya. Nah, jadi ini kalau kita mau menentukan determinan matriks ya, terutama untuk matriks yang persegi itu bisa ditentukan ya. Nah, jadi biasanya memang determinan matriks itu khusus untuk matriks yang bujur sangkar, artinya eh, jumlah dari kolom dan barisnya sama. Nah, ini contohnya. Matriks 2 kali 2 gampang aja ya determinannya. AD dikurang BC. Tuh. Ini adalah persamaan satu. Jadi matriks 2 kali 2 ya. Kita tinggal mengkalikan diagonal dikurang diagonal yang berlawanan. Jadi AD dikurang BC, AD A dikali D dikurang B dikali C. Ya, oke. Sudah ini dicatat? Ini Belum, Mem. belum, oke. Ini hanya pengingat ya, maksudnya kalian tentunya memang sudah pelajari di SMA, tapi nanti sepertinya ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui gitu ya, karena eh, belum pernah kalian pelajari di SMA. Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi ini nggak usah dicatat ya bahwa eh, kita ada yang kita sebut sebagai matriks determinan. Nah, matriks determinan dari matriks itu nanti akan ada nilainya ya, akan ada nilainya dan biasanya nilainya itu bilangan real ya. Nah,
Coba ini kalian hitung berapa ini determinan yang ini. Yang ini. Berapa determinannya? Hmm? Bagaimana tadi menentukan determinannya? 3 kali 2 3 dikali 2 dikurang dikurang 4, satu 4 kali kali 1. 4. Jadi berarti kita dapat 2. 2, Mem. 2, Mem. 2, Mem. 2 ya. Oke. Nah, kalau yang ini 5 kali -4 berarti -20 dikurang -6. Nah, jadi Minus berapa? 26, Mem. Minus Minus 14, Mem. minus 14. Minus 14, Bukan Mem. bukan minus 26 ya, minus 14 ya, karena ini minus 20 ditambah 6 ya, jadi minus 14. Nah, makanya harus hati-hati ya. Ini padahal hanya kali dan jumlah ya. Cuma kalau misalnya kita keliru di negatif, nah itu bisa eh, salah jadinya ya. Jadi nggak boleh kita, gampang nih, gampang. Nggak boleh. Jadi jangan takabur ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini determinannya berapa? Determinannya berapa ini? Hah? Berapa determinannya? Ayo, berapa determinannya? Jadinya 1, Mem. 1 ya, karena sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Jadi sama dengan 1. Hmm, ya, sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Ini semua sebenarnya udah kalian pelajari di SMA, benar nggak? Ya kan? Sifat-sifat ini seharusnya kalian udah tahu. Ini kita makanya refreshing dulu, refreshing ilmu-ilmu yang pernah sudah kita pelajari dulu ya. Bisa aja kalian udah lupa, benar nggak? Oke, selesai nih. Selesai, Mem. Selesai ya. Nah, sekarang kita mau menentukan determinan 3 kali 3, 4 kali 4. Bagaimana caranya? Kalau tadi kan gampang, diagonal. Pengurangan hasil perkalian diagonal, ya kan? Nah, sekarang kita punya matriks 3 kali 3, ya. Bagaimana kita cara menentukan determinannya? Oke, coba kalian catat dulu yang ini, D. Nah, urutannya jangan salah ya, supaya nanti pengertian kalian jangan salah. Ingat, angka yang pertama menunjukkan letak baris, angka yang kedua menunjukkan letak kolom. Ya, coba hati-hati dicatat. Oke, udah dicatat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menentukan determinannya, kita harus menentukan kofaktornya. Kofaktornya. Nah, ini kalian nggak akan ngerti kalau membaca ini. Kita langsung aja ke caranya. Jadi, ini kita punya matriks 3 kali 3. Nah, kita mau menentukan determinannya. Caranya bagaimana? Pilih baris pertama. Ya, pilih baris pertama. Angka-angka pada baris pertama. Nah, ini kalian lihat kan? Satu-satu.
Nah, pada baris yang genap, nah dalam hal ini eh, A12 dia pada kolom yang genap, sorry, kolom yang genap kita letakkan angka negatif. Jadi kita kurangkan. Tapi pada kolom yang ganjil kita buat angka positif. Nah, lalu kalian lihat di sini. Sesudah kita pilih baris pertama, lalu kita bentuk matriks 2 kali 2. Nah, yang mana? Bu, jangan yang ini. Harus di bagian di mana tidak ada si A11. Nah, jadi di sini dia. Nah, makanya di sini A11 dikali determinan dari A22, A23, A32, dan A33. Jadi yang dipilih yang ini. Nah, kolom genap berarti kolom 2 dia harus negatif. Nah, di sini dia negatif A12 dikali determinan dari karena A12 ada di sini, berarti elemen matriks dari yang kita pilih, matriks 2 kali 2 yang kita pilih adalah A21, A31, A23, dan A33. Ya. Nah, lalu kita tambahkan A13 di sini. A13 ini dia positif. Kenapa? Karena dia ganjil. Ingat, hanya yang genap, hanya kolom genap yang negatif. Nah, A13 di sini berarti kita nggak boleh pilih yang ini. Yang harus kita pilih yang ini. Ya, A21, A22, A31, dan A32. Nah, selanjutnya kalau kita mau menghitung matriksnya kan tinggal kita kalikan ini kurang ini, hasil pengurangannya dikalikan ini. Nah, lalu kita kurangkan hasil yang ini. Kita tambahkan hasil yang ini. Nah, begitulah caranya kita menentukan determinan untuk matriks 3 kali 3. 4 kali 4 bagaimana? Sama juga. Kita selalu pilih baris pertama. Nah, berarti baris pertamanya kalau 4 kali 4 ada 4 di sini. Nah, berarti kolom pertama dia positif, kolom kedua dia negatif, kolom ketiga dia positif. Nah, nanti kolom keempat dia negatif lagi. Nah, pemilihan matriksnya jangan lupa dia harus di bagian yang mana si 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 apa yang ini tidak ada, ya. Dia harus di bagian yang lain gitu. Oke, coba dicatat. Sudah dicatat? Pelan-pelan diperhatikan karena Belum, sehabis. mem. Hah? Belum? Belum Azli? Bentar, mem. Bentar Ya, ya, mem. ya, ya. Nah, pelan-pelan dimengerti biar nanti ini kalau kita selanjutnya kita ada contoh soal, ya. Coba kalian kerjakan.
Sudah? Sudah ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, ini coba kerjakan. Tentukan determinan matriks 4 kali 4. Saya kasih waktu berapa menit? 7 menit. Nah, ini lebih rumit ya. Kenapa? Karena kita ada 4 kali 4. Artinya eh, kofaktornya itu matriks 3 kali 3. Bener nggak? Nah, jadi berarti sesudah 4 kali 4, kalian ubah jadi 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 ini pun harus kalian ubah lagi jadi 2 kali 2 ya. Supaya bisa kalian hitung determinannya. Oke. Nah, jadi saran saya lakukan 4 tahap. Nah, kita kan ada pilih 4 angka ya pada baris pertama. Jadi ini 1, ini negatif 4, ini 3, ini negatif 2. Nah, kalau 1 berarti matriks yang kalian pilih 3 kali 3 jadi ini ya. 4 yang kalian pilih ini dan ini. Nah, kalau yang 3 berarti ini dengan ini. 2 yang ini. Tahap pertama dulu kalian kerjakan. Berapa hasilnya? Berarti kalau tahap pertama 1, lalu cari determinan matriks 1, 4, 1, 1, 5, 2, 3, negatif 6 dan negatif 3. Coba kalian kerjakan. Nanti akan ada di UTS ini. Soal seperti ini. Tahap satunya aja dulu kerjakan ya. Biar kita tahu pasti kalian tidak salah dalam mengerjakannya. Lalu nanti tahap kedua. Berapa yang tahap satu dapat? Saya kan tadi bilang kan, tahap satu yang ini, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Yang tahap satu berapa? Berapa didapat? Hah? Gak susah kan? Nanti ujian ada kayak gini, jadi kalian harus ini. Ya, di UTS ada ini. Saya kasih tahu aja.
Bagaimana? Apa tahap satu dapat berapa? Hah? Bisa kan? Oke, saya tunjukkan dulu ya. Baru nanti tahap 2 coba kalian kerjakan. Nah, saya tunjukkan caranya bagaimana. Nah, tahap satu itu berarti kan satu, ini keseluruhan dulu. Jadi satu dikali satu, empat, satu, satu, lima, satu, dua, tiga, negatif enam, negatif tiga. Nah, ini kalian lihat kan dikurang empat, ditambah tiga, lalu dikurang dua. Nah, maksud saya, kerjakan dulu yang ini, kerjakan yang ini eh, terpisah buat biar jangan kalian terlalu banyak gitu kan. Kalau terlalu banyak kan bingung. Nah, jadi kerjakan ini dulu. Karena kan ini berarti kan kalian harus lagi satu dikali. Nah, ini harus lagi kalian pisahkan baris pertama. Nah, akhirnya tinggal nanti dua kali dua. Jadi lebih gampang kalian. Oke? Jadi seperti ini. Nah, tahap satunya begini, satu, satu empat satu, satu lima dua, tiga negatif enam, negatif tiga. Nah, jadi satu dikali lima negatif enam, dua negatif tiga, nah, dikurang, selalu kan baris dua dikurang, ya kan? Nah, 4 negatif 6, 1 negatif 3, ditambah 3 dikali 4, 1, 5, 2. Nah, jadi kalau yang ini kan udah gampang kan? Kalau satu kan ya udah pasti nggak akan berubah ya. 5 kali negatif 3, berarti negatif 15, eh, dikurang kurang 12. Nah, dikurang negatif 12, jadinya ditambah. Jadi dapatnya di sini negatif 3. Nah, ini 4 dikali negatif 3, negatif 12, ditambah 6, baru ini negatif. Nah, jadinya positif 6. Lalu yang ini 8 dikurang 5, 3 kali 3, 9. Nah, jadi tahap pertama dapatnya 12. Ya. Ada yang dapat 12? Ada yang dapat 12 nggak tahap pertama ini? Belum ada. Oke, sekarang coba kerjakan tahap yang kedua. Udah ngerti kan caranya? Nah, jadi Ya, kan Mem. ini kan negatif. Bedanya di sini apa? Kita punya negatif 4 ya. Nah, pilih baris pertama. Berarti kan ada 6. Jadi 4 dikali. Makanya kalian harus banyak gunakan kurung ini ya. Supaya kalian nanti jangan bingung. Nah, 4 negatif 4 baru dikali 6, lalu kalian buat matriks 2 kali 2, matriksnya itu adalah 5, 2, negatif 6, negatif 3. Lalu dikurang, nah ini kan baris kedua ini kan harus kurang, dikurang 1, dikali cari matriks, determinan matriks dari negatif 2, negatif satu, 2, negatif 6, negatif 3. Oke. Nah, lalu yang terakhir ditambah 3, dicari determinan negatif satu, 5, 2, 2. Nah, gitu caranya untuk kalian menentukan eh, determinan dari tahap kedua. Determinan dari eh, yang ini. Ya, matriks yang ini. Tapi tahap kedua. Coba kalian hitung. Berapa kalian dapat? Mem, saya mau nanya, Mem. Ah, Itu, Mem, 4 yang untuk menentukan determinan keduanya, itu cuma dikali dengan 6-nya aja, Mem. Yang dengan satu dan 3 nggak usah dikali, Mem. dikali juga lah. Dikali semua. Tetap harus. Berarti, Mem, itu berarti, Mem, itu 4-nya dikali dengan 6, 4 dikali satu dan 4 dikali 3 gitu, Mem. Untuk Boleh, menentukan boleh. determinan yang kedua. Boleh. Heeh. Ya. Karena 4 ini harus juga Oke, sip. keseluruhan. Makanya saya bilang tadi kan bikin kurungnya kan. Nah, Oke, makasih ya, Mem. tuh.
Tadi makanya yang tahap satu gampang kan, karena hanya satu, ya bisa kita nggak usah perhitungkan gitu. Tapi begitu ini berubah angka, apalagi ini negatif ya, jadi kalian harus hati-hati. Nah, salah sedikit kalian angkanya, salah perhitungannya ya. Makanya harus hati-hati. Coba ditelusurin pelan-pelan ya kan. Memang kalau menghitung matriks ini dibutuhkan kesabaran ya, dibutuhkan kesabaran. Kalau capek minum kopi. Seperti saya capek minum kopi. Biar apa? Biar jangan suntuk ya. Hmm. Apalagi nih Iya, weekend ya. Mem. Aduh, harusnya weekend main-main. Ini belajar matriks pula ya. Coba kalian hitung. Nah, latihan, sekalian latihan kan. Nah, minggu depan kita udah UTS ya kan. Jadi biar kita bisa mengerjakan. Hmm. Mem, dapatnya 69. 6, 69. Iya, Mem. Dapatnya 276. 276 ya. Ada yang dapat 276. Berarti makanya saya bilang kan, ini salah dikit negatifnya angkanya. Nah kan tadi Azri bilang kan, jadi gimana? Empatnya dikalikan kemana aja? Empatnya kalikan aja ke ini. Negatif 4 kali 6, negatif 24, negatif 4 kali negatif 1. Ya gini kan baris kedua. Negatif 1 jadinya kan. Nah jadi plus 4. Nah lalu negatif 4 kali 3 negatif 12. Kan selalu itu ingat. Kolom yang genap dia negatif. Nah, ini juga kan kolom yang genap satu kan. Nah, dia jadinya negatif satu. Nah, jadi dapatnya 276. Oke, ada yang dapat 276? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Sekarang coba hitung tahap ketiga. Tahap ketiganya. Hitung tahap ketiga. Azli dapat 276. Baru dapat saya, Mem. Baru dapat 276. Oke, good. Berarti udah hati-hati. Nah, berarti Angelica harus hati-hati dengan tanda-tanda positif dan negatifnya ya. Saya rasa karena kamu melupakan negatif satu di sini ya. Makanya salah menghitung tadi. Oke. Sekarang coba hitung tahap ketiga. Hmm. Hmm.
Sudah? Tahap kedua berapa? Tahap ketiga berapa? Ada yang dapat? Negatif 90, Mem. Berapa? Saya dapat Negatif 90, Mem. Negatif 90. Azri berapa? negatif 234, Mem. Benar. Azri yang benar ya. Jadi ingat barangkali kesalahan Abidah lagi-lagi di negatif ini, ya kan? Hmm, oke, jadi hati-hati. Ingat selalu di baris kedua, di kolom kedua dia harus negatif ya. Ini udah selesai dicatat atau belum? Atau mau tunggu catat dulu? Belum, Mem. Belum, oke. Pelan-pelan ya. Nah, lalu hitung langsung. Yang udah selesai, hitung langsung tahap keempat. Ya, hitung langsung tahap keempat. Nah, jadi makanya eh, kalau nanti kan ujian akan ada soal seperti ini, ya kan? Nah, coba kalian hati-hati. Perhatikan baik-baik. Kalau bisa latihan lagi nanti. Ini kan kalian kita udah coba kan? Coba nanti tutup jawabannya. Kalian coba latihan lagi. Bisa nggak kalian dapat jawabannya seperti yang ini? Nah, caranya seperti yang saya bilang ini. Kalau 4 kali 4 kan dia lebih rumit. Jadi buat per tahap. Buat 4 tahap. Jadi nanti kan kalian lebih hati-hati jadinya. Daripada kalian langsung buat sekaligus semua. Nah, nanti jadinya hasilnya bisa bersalahan ya. Mem, izin bertanya, Mem. Ya, siapa yang bertanya nih? Baby, Yang pada tiga itu, Mem, min 3 ditambah 18 ya, Mem. min 3, Ditambah 18 kan min 6 dikali 2, Mem. min 6 dikali 2. Berarti saya salah ketik ya. Ya, Mem. Harusnya min 3 ditambah 12, Mem. 12 ya. Oke. Oke. Ya, Min 12, Mem. min 12. Oke. Tapi kan minus-minus kan, positif gitu enggak? Iya, Mem. Nah, jadi plus 12 kan? Iya, Mem. Oke. Izin, Mem. Ya, dapatnya berapa? Kalau yang minus, kalau yang 18 tadi diganti dengan 12, hasil akhirnya itu
bukannya jadi minus 216 ya, Mem? Minus, minus 216. Ini sebenarnya jawabannya udah benar. Saya nggak tahu di mana saya salah ketiknya ini. Pasti saya ada salah ketik ini. Iya, Mem, soalnya diganti tadi Ah, jadi 12, Mem. jadi kayaknya saya ada salah Jadi ketik. itu, Mem, Bentar dulu ya. harusnya minus. Nah, 3 negatif 6 3 ya kan? Ini udah benar ya? Iya, Mem. Nah, udah benar Iya, Mem. kan? Nah, berarti kan kita pilih 6. Nah, 6 kali 3, 18. 4, 1, negatif 6, negatif 3. Lalu kita pilih negatif 1. Negatif 1 kali 3, negatif 3, negatif 1, 2, negatif 6. Ini bukan, ini negatif 3 harusnya ya, sorry. Nah, saya salah. Jadi tadi benar ya, negatif 12 ya. Feby tadi bilang kan negatif 12 ya, Feby? Iya, Mem. Nah, berarti kan negatif 15 dikali 3, dikali negatif negatif 13 dikali negatif 15 dikali negatif 3 jadi positif 45 ya. Tunggu dulu. Mem, itu mem min 3 kali min 1, mem. Salah ketik, mem. Harusnya positif 3, mem. Oh, positif 3 kan? Nah, oke. Nah, ininya harusnya negatif ya, tiganya. Enggak kan? Oh Oh, ya, enggak, mem. Maksud saya yang negatif itu, mem. Yang minus 3 kurang 12, mem. minus 3 kurang 12. Nah, Nah, itu membuatkan negatif 3, mem. Dalam kurungnya harusnya positif 3, mem. Karena kan minus 1 kali min 3, mem. oh iya, berarti udah gini kan? Udah benar ini ya? Udah enggak? Udah benar kan? Jawabannya berapa? Negatif 234 bukan? Ini negatif 234 udah benar ini. Ya. Sudah Saya jadi benar, Mem. bingung. Hah? Kenapa? Sudah benar, Mem. Udah benar kan? Oke. Nah, sekarang berarti jawabannya berapa kalian dapat? Negatif 234 bukan? Iya kan? Ya, mem. Tadi saya dapat negatif 234, mem. Ah, oke. Udah. Tadi saya berarti salah di sini kan? Salah di sini. Ini negatif harusnya. Oke. Namanya juga dosen manusia ya. Bisa salah ya. Oke. Nah, tahap keempat berapa dapatnya? Negatif 100. Saya Berapa? Negatif? saya dapat negatif 42, mem. Ya, negatif 42. Nah, harus hati-hati lagi ya. Nah, coba kalian perhatikan di mana kesalahan kalian atau cek ya. Cek jawaban saya ini benar nggak? Coba. Ya. Masih dicatat ini? Perlu dicatat atau gimana? Yang tahap 4 ini. Masih dicatat, Mem. Masih dicatat, Mem. Jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan kalian kerjakan. Eh, pasti ada ini keluar di UTS. Tapi tentunya ya soalnya bukan seperti ini. Nah, maksudnya bukan angkanya, angkanya yang lain. Nah, jadi harus hati-hati kalian ketika mengerjakannya nanti. Oke? Oke, sudah selesai? Kita lanjut ya. Bentar, Oke. Mem. Oh, belum?
Oke, selesai. Dan kita lanjut. Sudah, Mem. Nah, saya ada beberapa yang saya eh, tampilkan di sini sebelum kita eh, selesaikan ya. Nah, jadi berarti artinya matriks 4 kali 4 ini sama dengan 12 ya. Tadi belum selesai itu ya. Kita baru berhitung yang ini. Nah, jadi kalau kita udah jumlahkan semua ya, dapatnya 12 ya. Oke. Oke, yang ini nggak perlu dicatat ya. Kan tadi bisa kalian ambil dari tahap 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aljabar matriks ya. Nah, peraturan-peraturan dari matriks. Nah, di sini saya tidak tunjukkan buktinya, hanya langsung sifatnya ya. Nah, yang pertama, kalau kita punya matriks 3 kali 3, ya, lalu misalnya baris pertama jadi kolom pertama jadi baris pertama, matriks tersebut sama determinannya. Nah, jadi perhatikan ini. Ini kan A11, A12, A13. Ini baris, ya kan? Nah, kolomnya itu kan A11, A21, A31. Nah, kolom yang ini jadi baris di sini, di 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 matriks yang di sini. Nah, kalau kalian hitung determinan dari matriks yang original, lalu kalian hitung lagi dari matriks di mana si kolom jadi baris, itu determinannya pasti sama, ya. Jadi kalau supaya kalian jangan bingung, ya, tandai nih. Mungkin kalian kasih stabilo bos kayak apa, lalu tandai lagi nih. Jadi bedanya dia cuma kolom jadi baris. Nah, yang lainnya tetap ya, kolom jadi baris. Nah, itu pasti determinannya akan sama, ya. Jadi kalau ada kolom dan baris bertukar, jadi matriks A misalnya. Nah, matriks A yang ini. Lalu kita punya matriks B. Nah, matriks B itu elemennya adalah kolom pada matriks A berubah jadi baris pada matriks B. Nah, jadi kalau kalian tentukan determinan A, itu akan sama dengan determinan B. Ya, oke. Selesai dicatat ini? Sebentar, Mem. Oke. Sudah? Nah, ini sifat Sudah, kedua Mem. ya. Nah, sifat kedua, kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya dia berpindah kolom atau row-nya, bukan interchange ya. Nah, kalau ini kan dia tadinya baris, dia tadinya kolom jadi baris. Nah, itu dia sama determinannya. Tapi kalau misalnya kolom atau barisnya berubah berubah nomor, misalnya gini kan, ini kan dia eh, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kolom 3 jadi kolom 2,
kolom 2 jadi kolom 3. Nah, itu kalau kita misalnya hitung determinan yang ini merupakan negatif dari determinan yang sudah ditukar. Jadi dia berubah tanda. Nilai determinannya sama, tapi dia jadinya negatif. Ya, misalnya ini kalau ini adalah matriks A, oke? Lalu kita punya matriks B. Matriks B ini adalah kita ganti kolom ketiga menjadi kolom kedua. Ya, ini kan kolom ketiga menjadi kolom kedua. Nah, berarti si ini kan matriks B, ini matriks A. Berarti determinan dari matriks B adalah negatif dari nilai determinan matriks A. Ya, udah jelas ya? Tahu bedanya dengan yang pertama kan? Tahu kan? Kalau yang pertama kan tadi dari kolom jadi baris atau dari baris jadi kolom itu determinannya nggak berubah nilainya. Tapi kalau ini misalnya determinannya diganti, bukan determinan diganti, kolomnya diganti. Misalnya kalau tadi dia di kolom 3, jadi kolom 2, kita hitung determinannya dia bakal jadi negatif dari determinan matriks original. Ya. Itu yang ini sifat matriks ya. Nah, saya nggak ada tunjukkan buktinya. Ini hanya kalian eh, ambil aja tanpa kita buktikan gitu ya. Kalau pembuktian lagi nanti nggak selesai-selesai kuliah kita. Oke? Selesai nih? Selesai? Udah, Mem. Nah ya. Nah, yang ketiga ini misalnya kita punya matriks A ya. Nah, ini kita anggap matriks A ya. Oh, lalu matriks A ini eh, dua dari barisnya atau kolomnya identik. Nah, jadi misalnya sama nilainya ini, pasti dia nol. Ya. Hmm. Jadi ini misalnya ini kan ini A11, ini A11. Berarti kan ini kolom 1 sama kolom 2 sama nilainya. Misalnya kalau tadi kan ini misalnya 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3, yang ini 3, 3, 3, ini pasti dapat determinannya nol. Nah, jadi di sini kalau kalian perhatikan kolom 1 dan kolom 2 sama nilai elemennya. Jadi kalau kalian hitung determinannya pasti nol. Ya, determinannya sama dengan nol. Oke. Nah, lagi-lagi ini tidak ada pembuktiannya ya. Ini kalian take it as it is. Selesai nih? Selesai Selesai, ya? Mem. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita punya matriks, lalu baris keduanya atau salah satu baris atau salah satu kolom gitu ya, kita kalikan dengan K. Nah, jadi determinannya itu pasti sama dengan K dikali determinan yang original. Ya.
Sudah ini? Masih ada beberapa yang perlu saya tunjukkan ya. Nah, ini yang kelima. Yang kelima ini bagaimana? Jadi kalau kita punya eh, determinan yang baru, nah determinan yang baru itu adalah misalnya kolom pertama kita tambahkan K dikali kolom kolom kedua ya. Nah, itu nanti determinannya akan sama. Jadi kita tambahkan K dikalikan kolom kedua. Atau misalnya eh, kolom kedua kita tambahkan K dikali kolom ketiga. Nah itu pasti sama determinannya dengan determinan originalnya. Jadi itu tidak hanya berlaku pada kolom pertama ya. Dia berlaku juga untuk kolom kedua. Jadi kalau kolom kedua kita perlakukan seperti ini, ya. Tapi tentunya balik dia si kolom pertama ini dia balik ke original. Jadi yang kolom kedua kita kalikan kolom K dikali ditambahkan K dikali kolom kedua, ketiga. Nah, itu pasti determinannya sama, ya. Mm. Oke, selesai yang ini? Apakah selesai? Belum, Mem. Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini eh, penambahan. Kalau kalau matriks kita tambahkan, dia harus eh, kolom ditambah kolom. Ya, kolom ditambah kolom. Jadi harus kolom yang sama. Kalau di sini kolom pertama di A ditambahkan dengan matriks kolom B. Kolom pertama dari B. Nah, matriks kolom kedua dari A ditambahkan dengan matriks kolom kedua dari si B. Nah, jadi nggak boleh baris yang ditentukan, tapi kolom. Jadi penambahannya itu berdasarkan kolom, ya. Sudah ini, biar kita lanjut, Sudah, Mem. ya. Nah, lalu ini di sini perkalian. Kalau perkalian itu adalah kalau misalnya kita punya matriks A dan B, jadi yang kita lakukan adalah matriks A baris, matriks B kolom. Matriks A baris, matriks B kolom. Jadi misalnya baris pertama
kalian kalikan dengan kolom pertama. Nah, ini hasilnya. Ya. Lalu baris pertama, kolom kedua. Ini hasilnya. Baris pertama, kolom ketiga. Ini hasilnya. Jadi selalu baris kali kolom. Baris kali kolom. Ya. Jadi kalau misalnya A kali B, yang A-nya itu baris, yang B-nya kolom. Ngerti kan? Nah, ini juga kan? Kalian kalian lihat tadi kalau baris pertama semuanya hasilnya jadi baris pertama. Bedanya cuman kalau yang kolom kedua dia berada di kolom kedua. Lalu kolom ketiga dia berada pada kolom ketiga yang ini. Nah, lalu di sini baris kedua, kolom pertama, di sini letaknya. Ya, baris kedua, kolom kedua, di sini letaknya. Jadi perhatikan ya. Pastikan kalian ketika menulis ini posisinya sudah benar ya. Selesai ini dicatat? Belum? Belum. Oke. Nanti infokan ya, jangan diam-diam aja kalian udah selesai. Nanti saya bengong di sini. Ternyata kalian udah selesai. Biar kita selesai ya. Sampai contoh perkalian aja udah gitu kita akhiri Zoom-nya. Sudah? Sudah belum? Sebentar ya, Mem. Oke, oke. Sudah. Sudah? Oke. Nah, coba berarti nih kalikan ini. Apa hasil perkaliannya? Baris kali kolom, baris kali kolom, ya, baris kali kolom, baris kali kolom. Coba berapa apa hasilnya ini? Matriksnya apa jadinya? Ingat ya, pada misalnya A kali B, jadi yang A itu baris, yang B itu kolom.
Apa hasilnya yuk? Cepat ini ya. 2 kali 2 soalnya kan. Nggak repot. Oke, apa hasilnya ini? Ayo. Semangat, semangat. Udah mau selesai kita ini. Apa hasilnya? Baris pertama, kolom pertama nilainya jadi berapa? A1-1-nya berarti posisi 1-1 berapa nilainya? Berapa Azli? Biasanya Azli yang cepat ini. A1-1-nya berapa? Hah? Baris pertama, kolom pertama. Berapa baris pertama, kolom ke pertama? Berarti 1 kali 5 tambah 2 kali 7. Berapa itu? 2 kali 6. Hah? 2 kali 7. 1 kali 5 dikali 2 kali 7. Berapa? 19. 19, 19. mem. Ah, itu kan berarti posisi A1-1 ya. Nah, posisi 1-2 berarti kan baris pertama kali kolom kedua. Berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Berapa itu? 22. 22. Nah, sekarang kita mulai dengan posisi 21. Nah, 21 itu kan berarti baris kedua, kolom pertama. Berarti baris kedua, 43, Bu. kolom pertama. 3 kali 5 tambah 4 kali 7. 43, Bu. 43. Mem. Nah, lalu baris kedua, kolom kedua itu posisi A22 ya. Nah, jadi berarti 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Berapa itu? 50, Mem. Hah? 50. Nah, jadi hasilnya pada posisi A1119, A1222, A2143, A2250. Ya. Oke, udah mengerti kan perkalian matriks? Udah ya? Dan Satu lagi. Ini kan dia sama dimensinya ya kan? 2 kali 2, 2 kali 2. Nah, bagaimana kalau kita punya beda dimensi? Yang ini 2 kali 2, ini 2 dikali 1. 2 kali 1. Ini 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Jadi apa hasilnya? Matriks dimensi berapa jadinya? Tetap aja kan baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi dia tinggal apa? Tinggal matriks dimensi berapa di jawaban ini? Ayo, dimensi berapa? Nanti kan ada aja kan? Pasti akan ada aja nanti matriks kita perkalian matriks yang beda dimensi ya.
Apa hasilnya nih? Matriks dimensi berapa matriks yang baru ini, yang hasil perkalian ini, berapa jumlah barisnya? Hasil akhirnya. Berapa jumlah barisnya? Hasil akhirnya adalah matriks 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Jadi bisa kita buat kayak gini ya. Jadi kalau kita punya, ini kan sebenarnya matriks 2 kali 1 ya. Matriks 2 baris, 1 kolom. Bisa kita buat 00 di sini. Jadi matriks akhirnya, hasil perkaliannya itu, dia tetap matriks 2 dikali 1. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Oke. Nah, jadi demikianlah hari ini kita ya belajar matriks mulai dari tadi definisi, determinan, operasi pada matriks ya. Nah, jadi nanti hari Rabu ya. Hari Rabu kita latihan lagi matriks sama ada matriks inverse matriks yang belum sempat kita pelajari hari ini. Oke? Oke, kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Ya, Izin, mem. Izin, Mem. Izin, Mem. Bapak izin. Belum di absen, Mem. Kenapa belum Izin, di Mem, tadi belum absen? Mem, saya Elizabeth, seni ginting tadi belum di absen, Mem. kenapa belum di absen? Izin, Mem. Sartika karena lagi pulang kampung, Mem. Jadi di kampung lagi mati lampu, jadi jaringan nggak ada, Mem. Jadi Oh, setelah 20 menit baru bisa masuk lagi, Mem. oke, cuma itu. Elizabeth Karencia hadir. Yanina Pitupulu, Mem. Siapa? Rotua. Elizabeth. Elizabeth. Oke. Ada lagi? Karencia Kristianina Pitupulu, Mem. Oke, Elizabeth tadi hadir nggak? Hadir kan? Hadir, mem. Hadir ya, oke. Ini Rotua hadir nggak? Hadir, Mem. Niko? Niko berarti nggak hadir ya. Oke, dah. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sehat selalu. Bye. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Hmm. Mem. Bye. Thank you, Mem. Kasih, Mem. Bye.